Perkenalkan, saya Rizky Maulana dengan NIM 17190894. Pendahuluan. Seiring perkembangan teknologi informasi dan juga pemanfaatannya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, kecepatan dan keakuratan informasi akan menjadi tuntutan dalam menjalankan roda perekonomian baik oleh pelaku bisnisnya sendiri maupun oleh masyarakat dan juga pemerintah. Penerapan teknologi informasi pada suatu perusahaan dipandang sebagai salah satu solusi yang nantinya akan dapat meningkatkan tingkat kompetensi sebuah perusahaan. Penggunaan teknologi informasi pada suatu perusahaan tentunya juga akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Peningkatan peran teknologi informasi nantinya harus berbanding lurus dengan hasil kerja yang dikeluarkan, yang biasanya hasil yang dikeluarkan sangat kompleks. Hal ini akan membutuhkan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan pengerjaan teknologi informasi nantinya. Untuk itulah diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada PTP Nusantara 3 Medan, dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi agar pelaksanaan pengerjaan di PTP Nusantara 3 Medan tersebut dapat berjalan secara optimal. PT Perkebunan Nusantara 3 disingkat PTPN 3 atau Persero, merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara atau BUMN perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. PTP Nusantara 3 Medan menerapkan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk mencapai hasil yang baik dari proses pengelolaan dan produksi pabrik kelapa sawit yang dinaungi perusahaan tersebut. Agar investasi untuk teknologi informasi yang telah dikeluarkan oleh PTP Nusantara 3 Medan sebanding dengan tujuan yang akan dicapai PTP Nusantara 3 Medan, sudah tentu PTP Nusantara 3 Medan harus menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Dari uraian informasi dan masalah yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dapat saya tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1. Domain Plan and Organize and Monitor and Evaluate Studi kasus PTP Nusantara 3 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi tentang penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1 studi banding kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Berikut adalah nama kelompok kami. Ada saya Muhammad Dimas Andika dengan NIM 171900968. Ada Prasetyo Abdi Suryo dengan NIM 171900927, ada Wahyu Bagas Pramudia dengan NIM 171900991, ada Wahyu Agung Setiawan Aji dengan NIM 171900961, dan Rizky Maulana dengan NIM 171900894. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang masalah dan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan penelitian, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut. Bagaimana PT Perkebunan Nusantara 3 Medan menerapkan tata kelola teknologi informasi sesuai standar COVID Framework 4.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Abdi Suryo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework. Masuk tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama kita bisa mengetahui kondisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang berjalan di PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Yang kedua itu kita bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan dan peningkatan tata kelola teknologi informasi di PT Perkebunan Nusantara 3 Medan ini. Manfaat penelitian teoritik yang pertama bisa menambah informasi dalam mengupayakan implementasi tata kelola teknologi informasi menjadi bahan acuan bagian penelitian. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi implementasi penerapan teknologi informasi. Nah, manfaat yang praktisnya tuh di sini kita bisa melakukan penelitian yang bisa kita pertimbangkan melalui bagian manajemen dalam proses.
Nah, yang kedua, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan di kantor PT Perkebunan Nusantara 3 Medan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, landasan teori pengertian teknologi informasi yaitu seperangkat alat yang membantu kita dalam bekerja dengan informasi dengan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, di sini ada kerangka kerja COBIT. Untuk dapat memahami kerangka kerja COBIT, kita harus mengetahui bahwa COBIT itu mempunyai kriteria yang utama. Adapun kriterianya itu dari kerangka COBIT adalah fokus pada bisnis, orientasi pada proses, berbagi kontrol dan dikendalikan oleh pengukuran. COBIT memiliki maturity level atau tingkatan kematangan. Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari titik level yang tidak ada dari 0 sampai ke performa maksimalnya yaitu optimisnya 5. Model kematangan yang dimaksudkan ini yaitu mengevaluasi organisasi sehingga dapat menentukan prioritas peningkatan. Model kematangan ini dirancang sebagai profil proses teknologi informasi sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses teknologi informasi memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi yaitu kondisi perusahaan yang sekarang, kondisi perusahaan dari industri untuk perbandingan kondisi perusahaan yang diinginkan perusahaan tersebut atau pertumbuhan yang diinginkan atas as-is dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Tawan Haji. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang telah dijelaskan oleh teman saya itu Presiden Abdi Suryo. Di sini ada maturity model atau model kematangan, yaitu pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi. COBIT mempunyai model kematangan untuk mengatur proses-proses TI dengan menggunakan metode penelitian atau scoring, sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dengan adanya maturity level model. Maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangannya saat ini dan secara terus-menerus serta berkesinambungan harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek tata kelola terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu survei, wawancara, dan observasi langsung. Penelitian ini melakukan analisis terhadap perusahaan sehingga dapat dirumuskan masalah perusahaan yang sedang diteliti untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu munculnya dari permasalahan tersebut, penulis dapat menentukan dasar-dasar teori dan teknik-teknik manajemen serta metode penyelesaian masalah. Setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data dari perusahaan, dalam hal ini data kinerja departemen IT dalam perusahaan dan juga data lain yang mendukung penelitian. Selanjutnya kita masuk ke uji validasi. Validitas. Tujuan ujian validitas instrumen dalam penelitian ini adalah untuk memastikan secara statistik apakah butiran pertanyaan yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak, dalam arti dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. Dalam pengujian ini digunakan uji terpakai, yaitu
kuesioner yang sudah terkumpul dan dilakukan tabulasi. Pengujian validitas ini menggunakan metode analisis faktor dengan cara mengkorelasikan masing-masing item dengan skor total sebagai jumlah setiap skor item, sehingga diperoleh koefisien korelasi. Untuk mengetahui valid tidaknya suatu variabel yang diuji dilakukan dengan membandingkan nilai kompeten matriks atau vektor loadingnya dengan 0,4, sedangkan KMO dan Bartlett test lebih besar dari 0,5. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukur yang sama. Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tingginya koefisien alfa atau Cronbach's alfa. Semakin mendekati satu koefisien alfa dari variabel yang diuji, semakin tinggi konsistensi jawaban skor butir-butir pernyataan. Dengan kata lain, skor variabel tersebut makin dapat dipercaya. Nilai dari Cronbach's alfa dikelompokkan sebagai berikut: 1. Nilai alfa Cronbach's 0,00 sampai 0,20 berarti kurang reliable. 2. Nilai alfa Cronbach's 0,21 sampai 0,40 berarti agak reliable. 3. Nilai alfa Cronbach's 0,42 sampai 0,60 berarti cukup reliable. 4. Nilai alfa Cronbach's 0,61 sampai 0,80 berarti reliable. 5. Nilai alfa Cronbach's 0,81 sampai 1,00 berarti sangat reliable. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. PT Perkebunan Nusantara 3 Medan telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level manager and measurable proses. Hasil pengolahan kuesioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO dan ME adalah 3,1 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya PT Perkebunan Nusantara 3 Medan telah melakukan tata kelola teknologi informasi yang cukup baik. 2. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain ME3. Domain ini hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2,8, artinya masih pada level definite proses. 3. Untuk menghasilkan satu rekomendasi yang tepat, maka dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan. Kuesioner tidak memberikan kondisi 100% mengenai tata kelola teknologi informasi pada perusahaan karena pemahaman mengenai pernyataan pada kuesioner bisa ditanggapi berbeda oleh setiap orang. Maka dibutuhkan observasi dan wawancara dengan pihak top manajemen yang terlibat dalam tabel RACI dan juga terhadap staf sehingga dapat menilai dan membandingkan hasil dari kuesioner dengan observasi dan wawancara. Untuk menghasilkan rekomendasi juga dibutuhkan koordinasi dengan pihak internal perusahaan untuk memastikan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Saran dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mempunyai saran yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Dan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya, saran-saran tersebut antara lain: 1. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 3 Medan dalam memperbaiki tata kelola TI-nya adalah meningkatkan tata kelola pada subdomain ME3 sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis. 2. Mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan transfer pengetahuan dari ahli staf lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis, memberikan pelatihan dalam pengelolaan resiko. 3.
mendokumentasikan setiap kegiatan perencanaan, dokumentasi kegiatan teknologi informasi, dan dokumentasi strategi teknologi informasi yang berkaitan dengan bisnis. 4. Penerapan tata kelola teknologi informasi pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan mendatang dapat menggunakan model COVID-5.